Hey yo yo, what's up gengs? Kembali lagi bersama saya Wahyu Setiono di Wahyu Official YouTube channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial terkait Visim versi 8 pada simpang 4 Guntumanan Yogyakarta. Stay tune dan selamat menyaksikan. Enjoy! Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau terkait review PTV Visim versi 8 student version yang saya gunakan untuk mengerjakan tugas pada simpang 4 Guntumanan. Nah, mari kita buka bersama-sama ya teman-teman. Ini sudah saya buat. Jadi ini file sudah jadi. Nah, kesempatan kali ini saya akan memberikan cara-cara bagaimana saya bisa mengerjakan seperti ini, seperti halaman yang teman-teman lihat. Nah, yang pertama kan ini kita masukkan background image dari nantinya sebelum mengerjakan pada bagian ini blank putih, tampilan awalnya ini putih. Nah, untuk itu kemudian saya memasukkan background image. Background image ini saya dapatkan dari Google Earth. Mungkin dari teman-teman bisa melalui Google Maps juga bisa. Nah, setelah disimpan atau di screenshot bisa digunakan pada pengerjaan penugasan ini. Nah, yang pertama klik kiri bagian ini, kemudian pada bagian blank ini klik kanan. Menggunakan klik kanan nanti bakalan teman-teman diarahkan di mana teman-teman menyimpan terkait peta atau gambar tersebut. Nah, jadi nanti setelah dipilih, misalkan dipilih gitu, kemudian langsung di OK. Nah, karena saya sudah, maka saya cancel aja. Nah, kemudian nantinya bakalan ada, pada awalnya kan belum terscale ya teman-teman. Nah, untuk men-scale ini agar lebih sesuai dengan gambar ini, kita atur scale. Namun sebelumnya kita kunci dulu. Cara menguncinya kita alihkan kursor pada ini, kemudian klik bagian ini. Nah, seperti ini. Seperti ini kan sudah terkunci ya teman-teman. Backgroundnya sudah dikunci sehingga tidak bisa geser-geser. Kemudian untuk men-set scale, kita perlu tangan kiri untuk menekan kontrol pada keyboard. Kemudian pada gambar ini, pada peta ini diklik kanan. Klik kanan. Nah, nanti akan muncul bar seperti ini sehingga teman-teman bisa pilih set scale gitu. Karena saya sudah, maka tidak saya lakukan. Nah, kemudian selanjutnya kita melakukan dengan menambahkan jalan dengan cara add link. Add link ini dengan cara klik kiri bagian ini, kemudian untuk misalkan ya teman-teman dari arah barat ke arah timur ingin membuat jalan, cukup tekan klik kanan pada ini, kemudian digeret sampai timur, seret. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, misalkan pada teman-teman, pada saya ini khususnya ya, punya saya ini kan sudah dibuat, sehingga pada bagian number of line-nya kan penyelesaiannya dua arah, yaitu yang bagian barat, bagian Guntumanan bagian barat ya teman-teman. Maaf ya, Jalan Senopati Barat, Panembahan Senopati Barat kan ini 4 lajur 2 arah undivided, tidak dibagi dengan median, sehingga untuk bagian kirinya 3,8 bagi ini kan dua ya, 2 lajur, 2 arah, yang arah pertama ke arah timur, yang arah kedua ke arah barat. Nah, ini 2 sehingga nanti ini, nah ini akan terbagi. Ini lebarnya tadi kan 3,8 dibagi 2 1,9 gitu, seperti itu. Nah, untuk itu pada punya saya ini arahnya yang ke timur ya teman-teman, yang bagian kiri. Nah, ini kan sudah saya isikan 1,9. Kemudian yang bagian ke arah barat juga 1,9 juga, karena lebarnya sama ya teman-teman ini. Undivided tidak dibagi dengan median sehingga tidak saya pisah. Untuk selanjutnya dilakukan hal yang sama untuk arah utara, arah timur, dan juga arah selatan ya teman-teman. Untuk arah ke utara seperti tadi, misalkan ini ke arah dari selatan ke arah utara,
cukup ini klik kanan bagian sini, seret, seret tekan sampai sini, kemudian yang arah ke selatan juga sama, klik kanan bagian sini, kemudian diseret ke arah selatan. Yang bagian timur simpang juga sama, seperti itu teman-teman. Misalkan ini arahnya kan ke barat ya, dari ujung sini klik kanan tekan hingga seret pada ujung ini, kemudian sebaliknya juga bagian ini juga klik kanan bagian sini, kemudian seret hingga ujung timur ini. Yang bagian selatan juga begitu. Ini kan arahnya ke arah utara ya, dari selatan simpang ke arah utara. Klik kanan bagian sini, seret sampai sini, kemudian lepaskan, juga yang ke arah selatan juga sama. Nah, selanjutnya ketika sudah itu kita hubungkan, kita konektorkan, kita berikan arah-arahnya, misalkan yang belok kiri lurus maupun yang belok ke kanan. Nah, caranya sama menggunakan link, namun ini ya teman-teman, klik kanan bagian jalan yang ini, kemudian diarahkan misalkan ke arah utara, diarahkan ke jalan yang lajur jalan yang ke utara ini, sehingga nanti bakalan didapat seperti ini. Caranya sama, klik kanan tekan, kemudian lepaskan pada bagian menghubungkan jalan ini. Ini datanya. Nah, ini spline-nya diisikan ya teman-teman. Untuk tikungan biasanya kan sudut itu yang digunakan, sudut tikungannya berapa gitu. Nah, saya nggak detailkan seperti perhitungan pada umumnya, cuma saya kira-kira misalkan 20 gitu. Sudah, kemudian pada yang lurus saya isikan, karena lurus kan cukup 2 saja gitu sudutnya. Kemudian yang bagian ke arah selatan juga, nah, ini saya anggap 28 gitu biar lebih melengkung gitu. Kemudian juga sama, lakukan hal yang sama pada dari arah utara ke arah timur lurus, ke arah lurus, kemudian ke arah barat, dan juga pada bagian timur simpang ke arah kiri, kemudian lurus, kemudian belok kanan. Nah, pada arah selatan juga begitu, dilakukan belok kiri, lurus, dan juga belok kanan. Nah, nanti bakalan terhubung semua ini, dan dipastikan semuanya terhubung ya teman-teman, jangan sampai ada yang tidak terhubung. Nanti arusnya juga bakalan bakalan berubah jika misalkan kurang menghubungkannya. Nah, setelah jalannya udah jadi, teman-teman, kita arahkan ke bagian base data 2D or 3D models. Nah, di sini teman-teman sebenarnya udah ada ini daftar list terkait kendaraan yang root ya ini ya. Nah, karena saya pada penugasan ini dijatah menggunakan 4 tipe kendaraan maupun non kendaraan, mohon maaf, unmotorized, heavy vehicle, low vehicle, motorcycle. Nah, ini kan ada 4 jenis kendaraan bermotor ataupun tak bermotor. Sehingga saya menyingkat aja nama-namanya. Misalkan unmotorized saya singkat UM gitu, terus motorcycle, low vehicle, heavy vehicle. Nah, untuk menambahkannya cukup mudah teman-teman. Pada bagian 2D or 3D models ini klik kanan bagian sini ya. Klik kanan. Nah, nanti akan muncul add. Kita pilih add. Kita tunggu. Nah, ini kita diarahkan pada tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih vehicle, terus road karena di jalan ya, jalan raya. Nah, ini banyak sekali teman-teman. Nah, untuk unmotorized saya ambil sepeda, motorcycle saya pilih motorbike, kemudian yang low vehicle saya milihnya kart, kemudian pada heavy vehicle saya menambahkannya dengan bus teman-teman, bukan dengan HGV. Nah, nanti setelah dipilih, cara milihnya cukup double klik kiri. Nah, nanti ini sudah terpilih ya teman-teman, kemudian oke gitu. Nah, setelah ini kita beralih ke bagian distribution. Kemudian 2D or 3D model juga. Kita tambahkan juga pada bagian ini dengan cara klik kanan seperti ini bagian sini. Nanti add, kemudian isikan sesuai dengan nama-namanya, misalkan unmotorized, motorcycle, vehicle,
vehicle gitu teman-teman. Kemudian setelah menambahkan seperti ini, jangan lupa juga bagian sini juga dikondisikan, misalkan ini kita arahkan ke data tadi, misalkan ini motorcycle sehingga sini juga motorcycle MC gitu. Nah, kemudian lanjut ke bagian vehicle type. Nah, teman-teman, pada bagian ini kita juga menambahkannya ya, karena tadi parameternya beda, nama kendaraannya beda, sehingga juga saya menambahkan dengan cara hal yang sama. Namun di sini beda, bukan klik kanan teman-teman, tapi dengan cara add yang tombol plus hijau ini. Klik kemudian nanti bakalan diisikan datanya. Misalkan ini saya sudah mengisi ya teman-teman. Misalkan ini unmotorized. Kita klik. Nah, nanti bakalan diarahkan teman-teman. Misalkan unmotorized saya namakan seperti yang tadi karena parameternya saya UM, terus saya tulis UM gitu. Kategorinya bike ya teman-teman karena unmotorized. Bisa motor, bisa juga sepeda gitu. Kemudian vehicle modelnya kita pilihkan UM. Untuk ini default aja. Kemudian beralih ke function distribution. Nah, di sini saya pilih kecepatannya baik maximum acceleration, desired acceleration, maximum deceleration, desired decelerationnya juga saya pilihkan baik semua. Kemudian nanti di OK ya teman-teman. Nah, untuk bagian motorcycle juga sama. Lakukan hal yang sama seperti ini. Kemudian pada function and distributionnya saya yang bagian maksimum saya bikin card karena biar lebih cepat gitu. Karena pada penugasan ini motorcycle-nya volumenya besar semua, ini besar sekali, ini lebih padat, sehingga takutnya nanti akan ada kendala, sehingga saya percepat aja, lebih cepat gitu dari kendaraan yang lain. Kemudian tambahan juga pada bagian low vehicle dan juga high vehicle. Kemudian setelah itu kita masuk ke bagian vehicle class. Pada bagian vehicle class kita juga sama teman-teman, menambahkannya dengan cara add plus hijau ini. Kemudian nanti akan muncul seperti ini, misalkan saya sudah menambahkan UN. Nanti ini juga dikondisikan ya teman-teman vehicle type-nya. Nah, di sini kan biasanya pada defaultnya tuh paling atas 100 card gitu. Karena ini unmotorized UM, saya unchecklist yang atas tadi, kemudian saya checklist yang bagian 610 UM ini. Kemudian bagian sini nanti bakalan default gitu. Bakalan otomatis, sorry. Nah, begitu juga nambahkan motorcycle, vehicle, dan juga high vehicle. Setelah itu kita beralih ke bagian desired speed teman-teman. Nah, pada bagian ini sebenarnya juga sudah ada listnya. Namun karena saya membuat parameter baru, membuat tipe kendaraan baru, sehingga saya harus menambahkan sendiri. Dengan cara sama seperti sebelumnya, karena di sini ada tombol add hijau, sehingga klik ini aja nanti bakalan menambahkan parameternya. Sebagai contoh ini, saya sudah menambahkan unmotorized. Untuk ini saya kira-kira teman-teman, karena saya tidak mengetahui persis bagaimana dan berapa terkait kecepatan rata-ratanya. Sehingga saya rata-rata misalkan untuk sepeda, karena saya menggunakan sepeda ini bagian unmotorized, saya isikan 10 sampai 20, kemudian OK. Pada bagian motorcycle, ini low vehicle. Pada bagian motorcycle, nah karena saya tadi pada volume kendaraannya ini sangat banyak ya teman-teman, sehingga saya bikin yang kecepatannya lebih tinggi gitu. Saya isikan 60 sampai 80 km per hours. Nah, untuk motorcycle segitu. Kemudian untuk low vehicle 45 sampai 65, kemudian high vehicle 30 sampai 50. Karena saya tidak tahu persis terkait kecepatan rata-ratanya. Kemudian setelah itu kita masuk ke bagian vehicle composition. Ya benar. Pada bagian ini kita add dengan cara klik 3 ini. Klik tombol plus hijau ini. Nanti karena ini saya 4 simpang, sehingga saya mengisikan 4 simpang ini, 4 jalan, ruas jalan. Misalkan yang bagian barat simpang, bagian utara, bagian timur, bagian selatan. Dengan nama
pada bagian yang ini, yang barat, saya namakan seperti pada data Panembahan Senopati Barat, Mayor Suryo Utomo bagian utara, Jalan Panembahan Senopati bagian timur juga ada, kemudian bagian selatan Brigjen Katamso. Nah, untuk ini nantinya pada bagian nah ini teman-teman, pada bagian nanti dipencet aja relative flow-nya. Pada bagian ini kita sesuaikan juga teman-teman mengikuti parameter yang dibuat tadi. Karena pada ini ya teman-teman ada 4 tipe kendaraan bermotor maupun tak bermotor, sehingga saya tambahkan 4 untuk setiap simpangnya karena untuk setiap ruas jalannya. Karena ini pada simpang ini ada 4 kendaraan bermotor maupun tak bermotor, sehingga diisikan saja sesuai dengan parameternya. Nah, sorry, ini mungkin ada default sehingga saya hapus saja. Nah, ini teman-teman. Nah, data ini kita isikan sesuai parameter yang tadi dibuat, motoris, motorcycle, low vehicle, high vehicle, high diesel speed-nya juga. Kemudian bagian utara juga begitu sama isinya. Kemudian bagian timur juga sama, bagian selatan juga sama untuk kendaraan-kendaraannya. Nah, kemudian yang kita bahas bagian relative flow-nya. Relative flow ini kita dapatkan dari Excel teman-teman, karena untuk berapa pembebanan kendaraannya. Nah, misalkan bagian ini ya teman-teman, bagian barat. Nah, ini sudah saya hitung. Nah, ini unmotorized per total ketemu 0,012 teman-teman. Untuk bagian unmotorized 0,012. Kemudian 0,00 heavy vehicle 0,006. Kemudian motorcycle 0,880, terus low vehicle-nya 0,102. Kemudian juga pada bagian utara juga diberi pembebanan seperti ini. Karena ini saya sudah mendapatkannya dengan via Excel, bantuan Excel untuk menentukan pembebanannya. Untuk itu semua ini pada bagian jalan bagian barat ini harus ditotal sama dengan 1 untuk kontrolnya teman-teman. Nah, kemudian pada bagian selanjutnya kita masuk ke bagian rute static route teman-teman. Pada bagian static route untuk mendapatkan data ini teman-teman, caranya klik bagian vehicle route. Vehicle route ini caranya klik kanan bagian sini karena arahnya ini ke timur ya teman-teman kendaraannya. Kemudian klik klik kanan bagian sini, kemudian nanti akan kuning-kuning diarahkan sampai sini teman-teman. Nah, ini. Kemudian di bagian sini klik kiri, kemudian lurus klik kiri, kemudian belok kanan juga klik kiri, kemudian double klik di luar sini, ataupun di sini klik kanan juga bisa. Kemudian juga bagian utara ditambahkan yang belok kiri, yang lurus, yang belok kanan, kemudian bagian timur juga ditambahkan seperti itu, belok kiri, lurus, kemudian belok kanan. Pada bagian selatan juga sama teman-teman, belok kiri, lurus, kemudian belok kanan. Nah, karena ini pada simpang ini 4 ruas jalan teman-teman, 4 jalan, sehingga didapatkan 4 kali 3. 3 itu didapatkan ini 1, 2, 3 arahnya. 3 kali 4 12, sehingga sini harus terdapat 12 arah ini. Nah, di sini juga sama teman-teman. Untuk menambah untuk deslingnya sudah otomatis kalau ini, karena saya di awal sudah menamakan nama jalannya. Kemudian untuk menampilkan relative flow-nya ini, relative flow ini kita dapatkan dari pembebanan ini teman-teman. Misalkan belok kiri itu kan bagian barat ya teman. Bagian barat 1200 dibagi totalnya 5014. Nah, nanti didapatkan 0,256. Kemudian yang lurus sekian, yang belok kanan sekian. Nanti ketika ini dijumlah, misalkan ya, dijumlah harus sama dengan 1 teman-teman, karena pembebanannya seperti itu untuk pembebanan kendaraan, volume kendaraannya. Bagian utara juga begitu, bagian timur juga begitu, bagian selatan juga begitu teman-teman. Nah, untuk mengisikan ini
data-data ini berdasarkan ini ya teman-teman. Misalkan ini belok kiri dari arah barat belok kiri 0,256, 0,256, yang lurus 0,607, yang lurus 0607. Kemudian yang belok kanan itu 0,137, 0,137. Nah, ini semuanya udah sesuai. Nah, untuk bagian yang utara juga begitu, belok kiri lurus, kemudian belok kanan juga ditambahkan seperti itu, teman-teman. Yang bagian timur juga belok kiri lurus dan juga belok kanan. Serta bagian yang sebelah selatan belok kiri lurus, kemudian belok kanan kita tambahkan. Data-datanya sesuai dengan Excel karena saya sudah menghitungnya terlebih dahulu sehingga insya Allah valid. Kemudian setelah vehicle road, kita tambahkan vehicle inputnya. Caranya klik kiri bagian sini, kemudian klik kanan bagian sini teman-teman untuk menambahkan vehicle road. Nah, ini data ketika saya sudah menambahkan keempatnya, bagian utara, bagian selatan, bagian utara, timur, selatan juga sama ditambahkan dengan cara klik kanan setiap arah kendaraannya. Misalkan ini kan menuju simpang, arah menuju simpang, ini juga arah menuju simpang, ini juga arah menuju simpang ya teman-teman. Kemudian nanti bakalan ininya juga kita sesuaikan. Karena di sini linknya Jalan Panembahan Senopati Barat, ya, Jalan Panembahan Senopati Barat. Kemudian pada bagian sini juga diisikan Jalan Panembahan Senopati Barat, teman-teman. Dan juga misalkan yang sini Jalan Mayor Surya Utomo, kemudian sini juga harus sesuai Jalan Mayor Surya Utomo. Begitu juga sampai yang arah selatan yaitu Brigjen Katamso juga sama. Kemudian pada bagian ini kita menambahkan volume kendaraannya ya teman-teman. Volume kendaraan itu kita dapatkan dari totalnya ini. Misalkan total yang bagian barat 5014, sehingga kita isikan di bagian ini 5014, kemudian 1711, dan ini 3667, kemudian ini 4262. Nah, setelah itu pada bagian ini nanti bakalan ada kendaraannya yang mungkin melewat gitu kalau misalkan kita run. Namun sebelum itu kita tambahkan pada bagian sebentar teman-teman. Oh iya, sudah. Pada bagian input kendaraan sudah, kemudian pada bagian signal control. Karena di sini saya menggunakan apil ya teman-teman, sehingga saya klik bagian signal control. Nah, ini saya sudah membuat ya teman-teman. Sudah membuat signal kontrolnya. Nah, di sini untuk menambahkan ini caranya nanti ini diklik, kalau belum kita klik bagian yang add hijau ini. Nah, nanti akan muncul bagian ini, bagian tampilan seperti ini. Nah, caranya cukup menambahkan namanya pada namanya misalkan saya signal control simpang gitu ya. Nah, sudah menambahkan, kemudian lanjut ke edit signal control teman-teman. Nah, di sini kita tambahkan dengan cara menambahkan add tombol plus hijau ini. Kemudian karena di setiap jalan ruas jalan saya berikan apil, sehingga saya tambahkan semuanya itu. Tambahkan keempatnya. Kemudian untuk settingnya di sini ya teman-teman. Misalkan kan urutannya pada penugasan saya utara, selatan, timur, barat gitu. Yang utara kan Mayor Suryo Utomo, yang selatan Brigjen Katamso, yang bagian timur Panembahan Senopati, dan bagian barat Panembahan Senopati juga, hanya saja beda timur dan baratnya. Kemudian saya tambahkan di sini. Nah, pada data saya mendapatkan pada bagian simpang 4 Gundumenan ini waktu siklusnya Waktu siklusnya cycle time-nya 126. Nah, untuk di sini pada bagian utaranya merahnya 96, kemudian yang pergantian merah ke hijau ini 4, hijaunya sebanyak 23, yang kuning 3, kemudian pada bagian selatan merahnya 86,
4-nya tetap dan juga 3-nya tetap, kemudian hijaunya 33. Pada bagian timur juga sama, nambahkannya sesuai dengan data yang diberikan. Kemudian lanjut pada bagian signal program untuk memprogram. Nah, di sini diisikan ya teman-teman. Di sini diisikan dengan cara menambahkan seperti tadi, karena pada tadi sudah ditambahkan, mungkin di sini sudah otomatis nantinya bagian ini. Hanya saja penempatannya kita atur sesuai dengan yang ada pada data. Karena pada data utara, selatan, timur, barat, sehingga saya urutkan seperti ini. Utara seperti ini, selatan seperti ini, timur seperti ini, barat seperti ini. Nah, nanti ini setelah sudah ditambahkan, kita klik save teman-teman untuk menyimpannya. Untuk offset dan juga switch point-nya kita default aja seperti pada bawahan. Nanti di sini juga kita oke. Nah, nanti bakalan otomatis seperti ini dengan cara teman-teman menambahkannya dengan signal head. Ini klik kiri signal head ya teman-teman. Kemudian klik kanan pada bagian sini, pada bagian lajur yang sebelah kiri. Klik sebelum arah belokan ya teman-teman. Kalau ini pada bagian saya ini kan belok ke kiri, saya asumsikan jalan terus, sehingga belok kanannya dan yang lurus harus di depan signal headnya. Signal headnya harus di belakang yang arah belokan ke lurus dan juga belok kanan. Ini saya bikin dua karena pada lajur ini klik kanan bagian sini dan juga klik kanan bagian sini. Nanti di sini diarahkan. Nah, ini saya bikin 4 karena bagian barat itu tuh yang terakhir, sehingga signal headnya nomor 4. Signal grupnya, mohon maaf, signal grupnya nomor 4 pada bagian barat. Kemudian pada bagian utara karena pertama ya teman-teman. Jadi di sini signal grupnya 1. Begitu juga yang timur dan juga yang selatan kita tambahkan seperti itu. Nanti yang berjalan seperti ini teman-teman. Sini hijau dulu, misalkan ini jalan, kemudian arah selatan jalan, kemudian timur jalan, kemudian barat jalan, kemudian utara lagi, selatan, timur, barat lagi, seperti itu. Kemudian untuk menambahkan data, biar didapatkan data pada result, pada nanti hasil simpulannya, kita tambahkan dengan cara QW counters. Klik kiri bagian sini, kemudian klik kanan bagian belakang signal kontrol ya teman-teman, agar terbaca kendaraan-kendaraan yang lewat. Nah, di sini diklik kanan, bagian barat, bagian utara, bagian selatan, bagian timur juga ditambahkan seperti itu dengan cara klik kanan di belakang signal head-nya ya teman-teman, di belakangnya apilnya. Kemudian kita tambahkan juga data collection point-nya di belakangnya QW counters bagian kanan saja. Nah, setelah itu pengaturan pada simulasi ya teman-teman. Pada simulasi kita atur dengan cara klik parameters. Nah, di sini parametersnya pada default sini 3600 simulation per second. Jadi itu lama sekali, sejam berarti ya teman-teman. Nah, itu saya ganti hanya 600. Kemudian number of run-nya saya tadinya 1, defaultnya 1, saya ganti 2 karena biar 2 kali. Kemudian simulation second break at 0 sininya. Kemudian kita oke ya teman-teman. Di sini diganti, jangan lupa dari 3600 ganti 600. Kemudian sini tadinya berapa ya? 600 kalau nggak salah, 600 kita ganti menjadi 0, kemudian oke gitu. Kemudian pada evaluation klik pada configuration teman-teman untuk mengkonfigurasinya terkait result nanti. Nah, pada bagian ini jangan lupa pada QW counters-nya, collect datanya kita checklist. Kemudian pada interval ini sebenarnya 99999 teman-teman. Karena terlalu lama menurut saya, ya memang terlalu lama karena pada signal itu hanya 126 cycle time-nya, sehingga saya ganti 126 seperti waktu siklusnya. Kemudian pada direct output biarkan saja. Kalau misalkan mau di checklist bagian mana juga boleh, namun saya biarkan saja. Kemudian result manajemennya juga
kita defaultkan, kemudian oke gitu. Nah, setelah itu teman-teman, setelah menambahkan semuanya, kita tinggal melihat ya teman-teman, kita run, kita coba run. Cara runnya simulation continuous, ininya diklik. Kita oke, yes. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, ini kendaraannya sudah mulai masuk pada ruas jalan teman-teman. Nah, di sini, nah ini kan pada bagian ini bisa belok kiri teman-teman. Nah, ini belok kiri. Kemudian bagian utara jalan, ini jalan. Ini belok kiri gitu teman-teman. Kemudian saya lihat 3D-nya ya teman-teman. Ini karena punya saya laptopnya speknya terlalu lemah sehingga terkadang lelet seperti ini. Ngelag teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini pada bagian ini belok kiri kan teman-teman. Karena tadi di setting pada awal mula pembuatan konektornya bagian belok kiri kita berikan agak jauh dan bisa untuk belok. Jadi ini simulasi kali ini. Dan misalkan saya N ya teman-teman. Kita akhiri saja. Nah, kemudian kita lihat evaluasinya. Klik evaluation ya teman-teman. Kemudian result list, QW countersnya. Nah, di sini teman-teman hasil akhir dari simulasi ini karena saya mensimulasikan hanya ngerannya sedikit, kemungkinan ini yang keystopnya kecil teman-teman. Belum sampai 20 sudah 0 semua ini karena terlalu sebentar saya ngerannya. Mungkin nanti ketika di run lebih lama mungkin bakalan sininya bagian sini bervariasi. Nah, pada sebelumnya saya pernah kebetulan tadi malam saya ngeran agak lama gitu. Bagian sini yang paling maksimum tuh hanya 100 lebih. Nah, itu dikarenakan yaitu tadi pada simulasi parameter kita ubah-ubah di bagian ini, periodnya kita ganti 600 dari 3600. Kemudian pada bagian konfigurasi juga yang QW countersnya kita isikan dari 99999 kita isikan jadi 126 sesuai dengan waktu siklusnya. Jadi sekian teman-teman simulasi kali ini, kesimpulannya pada simpang 4 gundumanan yang saya bikin ini aman, bisa terbuat seperti ini, tidak terjadi error. Mungkin sebelumnya saya pernah mengalami error pada pembuatan sebelumnya karena dikarenakan yaitu tadi pada parametersnya, simulasi parameters dan juga konfigurasi pada evaluation tidak saya set sehingga mengakibatkan yaitu antriannya terlalu panjang gitu. Nah, setelah itu pada ini kesimpulannya saya dapat membuat seperti ini dengan saya pribadi gitu. Meskipun dengan sumber referensi-referensi luar baik. Terima kasih juga buat YouTube Mbak Nurja yang dibagikan oleh asisten dan juga pada Edwin teman seangkatan karena mengupload terkait sumber berdasarkan perkuliahan harian. Dan juga terima kasih kepada para asisten serta dosen terkhusus Pak Zudi Irawan. Semoga sehat selalu buat teman-teman dan juga Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Karena kalau tidak subscribe, kalian tidak menghargai apa yang saya karyakan. Terima kasih.